Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, malam hari ini seberapa kita yang udah hadir, kita mau mulai lebih cepat ya dalam doa dulu karena malam hari ini kita akan belajar. Jadi nanti biar yang masuk jam 8, jam 8.10 langsung bisa gabung. Jadi yuk sama-sama eh, seberapa kita yang sudah hadir, kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, Jesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Raja kami, Yesus Tuhan kami, sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan selamanya. Haleluya. Siriarana Masandara. Haleluya. Malam hari ini nyatakan hadiratmu di tengah-tengah setiap kami. Malam hari ini nyatakan kuasamu di tengah-tengah setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya, Engkaulah yang utama, Engkau yang pertama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Jesus, 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 Haleluya. Siaralah Bapa.
sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, sembah Yesus, haleluya, kami tinggikan namamu, haleluya, kami muliakan, kami tinggikan namamu. Inara nama syanda, Rabakaramo, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari malam hari ini, apapun situasi kita, mari angkat hati kita, angkat suara kita, sembah Tuhan, sembah Yesus, tinggikan namanya, muliakan nama Yesus, Allah yang hidup, yang pengharapan kita, ya Tuhan kita, ya Tuhan yang kita. Sembah Tuhan Yesus, Siriara laba 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 karaba, Sediaramu, Urakana raba sanda, Shangaramo, haleluya. Mari yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Syarala karya lama karya lama karya lama karya lama karya lama karya lama. Judul dia la karya lama karya lama karya lama karya lama karya lama karya lama. Shalom lama karya lama karya lama karya lama. Syarala lama 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 karya 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 lama. Syakara lama 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 ya 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 ya. Shere rabakara bakara 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 bakara. Suriala bariala gariala bariala gariala bariala gariala bariala bariala gariala bariala gariala bariala gariala bariala gariala bariala. Suriala gariala bariala bariala gariala bariala gariala bariala gariala bariala gariala. Suriala bala bala gariala bariala gariala bariala gariala bariala gariala bariala gariala. Shere ni ala la bala 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 Suriala bala 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 bala. Uriala bala 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 gariala.
Bahkan dalam roh dan kebenaran, ku sebahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sebahkan dalam roh dan kebenaran, ku sebahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sebahkan dalam roh dan kebenaran, ku sebahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari katakan, ku sebahkan dalam roh dan kebenaran, ku sebahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sebahkan, dalam roh dan kebenaran, ku sebahkan roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku sebahkan dalam roh dan kebenaran, ku sebahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, oh, oh.
sekali lagi bersyukur Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan setiap kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi setiap kami. Malam hari ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, juga untuk hamba-Mu, Pastor Dio, yang sudah ada bersama-sama dengan setiap kami. Malam hari ini kami mau belajar, dan kami percaya bahwa untuk kami belajar sungguh-sungguh, kami menggali dalam-dalam, kami membangun Tuhan dasar itu dengan benar. Kami tahu bahwa kekristenan kami akan semakin kuat, keyakinan kami akan Engkau akan semakin kuat. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami bisa mengerti, kami bisa belajar sama-sama, sehingga kami terus berdiri di atasnya dan kami terus bertumbuh di atasnya. Bahkan kami akan melihat buah-buah kehidupan yang luar biasa dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini, Kau yang sertai berkati setiap kami semua. Teman-teman kami yang belum bisa hadir atau masih terlambat, Tuhan berkati supaya bisa segera untuk bisa bergabung bersama kami, sehingga kami bisa sama-sama mengikuti dari awal Tuhan, sehingga kami bisa terus belajar dan kami mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, kami menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, sudah dikasih Tuhan, selamat malam semuanya. Ya, kalau misalnya memungkinkan untuk buka kamera, mungkin bisa buka kamera, saudara ya. Tapi ya, Pastor Dio, inilah kota Bandung. Kadang-kadang penduduk kota Bandung malu gitu ya untuk buka video. Jadi walaupun tidak ada videonya, mereka mendengar dengan baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang terakhir, saya terus tekankan, saya terus ingatkan, kita mau belajar, kita harus menggali the deep things of God, kita mau membangun hidup kita sungguh-sungguh. Dan seperti yang disampaikan bahwa malam hari ini kita akan bersama dengan Pastor Dio, beliau juga sahabat, teman saya, ya beliau sudah menyelesaikan S2 teologinya, saudara, dan beliau juga salah satu pengajar atau dosen di salah satu STT dari GBI, saudara, bukan hanya GBI Pak Niko, tetapi GBI secara sinode beliau juga sebagai dosen. Nah, hari ini saya minta beliau untuk bisa menyampaikan, saudara, hal yang mau kita belajar tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Ya, kenapa Alkitab itu satu-satunya kedaulatan bagi kita? Kenapa firman Tuhan itu penting bagi kita? Ya, dasarnya apa kita percaya? Bukan hanya sekedar keyakinan-keyakinan yang kosong, tetapi biar kita belajar. Memang semuanya tidak akan memuaskan kita, ya, karena firman Tuhan terlalu luas dan terlalu besar, tapi biarlah sedikit demi sedikit kita semakin mendekati sebuah puzzle mengenai, oh ini loh yang namanya kebenaran. Dan oleh karena itu juga malam hari ini, kalau mungkin nanti pas kita mendengar ada pertanyaan-pertanyaan, saudara bisa catat, ya, bisa nanti chat di Zoom ini. Dan kalau memungkinkan waktunya cukup, saudara, nanti Pastor Rio akan menjawab. Kalau tidak, minggu depan beliau juga akan tetap bersama kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Jadi saudara, saya berharap seperti minggu lalu saya sudah contohkan, yuk kita belajar menggali, kita kritis, tapi bukan kritis yang menjatuhkan, kritis untuk bertanya. Memang semuanya belum tentu ada jawaban, tapi setidaknya kita mau mulai menggali. Amin, saudara. Oleh karena itu, yuk siapkan hati kita mau belajar malam hari ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pastor Dio untuk menyampaikan. Tuhan Yesus berkati. Oke, thank you, Pastor Fandi. Mungkin punya saya boleh PowerPoint saya boleh di-pin ya. Oke, salam kenal. Ini pengerja apa campur jemaat ya? Campur ya? Oke, terakhir ketemu tuh tahun lalu kalau nggak salah ya. Terakhir ketemu tahun lalu pas aku khotbah ke Piset ya. Senang bisa ketemu lagi lewat Zoom ya. Sekedar perkenalan, saya Dio, dipercaya jadi dosen S1 Teologi. Dalam kepemimpinan yang baru, sekarang saya menjadi Ketua Biro Pentecostal Research Center di bawah Ketua STTBI Pak Frans Pantan. Dan ya dikasih kepercayaan juga, saya sekarang masuk tim teologi GBI Paniko, di tim teologi pusat. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai sola scriptura. Saya dikasih sola scriptura. Saudara, ini 2 part ya. Sejarah dan 3 elemen. Sejarah akan saya cepat, saudara, ya, karena saya tahu siapa di sini boleh angkat tangan, siapa yang suka sejarah pas SD dan SMP, ya, nggak ada yang angkat tangan, ya, saya juga nggak suka sejarah. Tapi saya akan dengan sangat cepat, setidaknya kita ngerti, ya, ini bukan konsep yang
muncul dalam 1 tahun, tapi beratusan tahun, saudara. Kita harus hargai, ya. Dan nanti minggu depan saya akan bahas respon Pentakosta ya terhadap sola scriptura. Ya, itu yang seru dan mungkin banyak perdebatan. Oke, silakan next, saudara. Nah, ini mukanya Martin Luther ya. Ini biar saudara tahu siapa sih Martin Luther. Ya mukanya kayak begini, saudara. Dia yang pertama kali mengeluarkan konsep sola scriptura. Ya, walaupun konsep ini sudah ada dari sejak tahun ke-30. Ya, sejak tahun ke-70 itu udah ada, saudara. Yesus mati di tahun keberapa? Ayo, Yesus mati di tahun ke-33 setelah Masehi. Ya kan? Yesus mati tahun 33, lalu Rasul Petrus dan Rasul Paulus mati sekitar tahun 70, ya. Jadi gereja antara tahun 50 dan tahun ke-100 ya, abad pertama, itu mereka sebetulnya sudah punya sola scriptura. Apa sih arti sola scriptura? Sola artinya soul, only. Bahasa Inggrisnya only. Scriptura, scriptures, it means the Bible, firman Tuhan, ya. Jadi sola scriptura artinya apa? Only the Bible or just the Bible. Bahasa Indonesia hanya firman Tuhan. Nah, mari coba next, ya. Ini berbicara mengenai otoritas Alkitab, ya. Bahkan dari perkataan Yesus sendiri kita sudah bisa melihat, ya. Dalam Yohanes 10:35 Yesus mengatakan kitab suci tidak dapat dibatalkan, ya. Kalau Yesus mengatakan hal demikian, bahkan dalam Matius 5:18 berkata, tidak ada seiota pun dari hukum ini yang akan dihapuskan sampai semuanya digenapi. Saudara, kita nggak bisa ngomong itu kepada majalah Tempo, ya kan? Majalah Tempo tidak dapat dibatalkan, gitu kan? Itu nggak bisa sembarangan kita ngomong begitu. Kenapa? Artinya ini kitab suci, ya dalam zaman Yesus belum ada perjanjian baru ya. Dalam zaman Yesus cuma ada perjanjian lama. Itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, nggak bisa sembarangan gitu loh, nggak bisa dibandingkan dengan kitab lain. Bahkan Yesus mengatakan semuanya tidak akan dihapus sampai digenapi. Ya. Nah, konsep penggenapan inilah yang Martin Luther itu tangkap dan betul-betul ini Alkitab pasti punya sesuatu yang luar biasa. Yang ini nih namanya sola scriptura. Nanti kita akan bahas ya kenapa kok Martin Luther sampai keluarin konsep ini. Coba next silakan. Nah, saudara, salah satu tokoh bapak gereja di awal itu namanya Justin Martyr. Ya, kita kenalnya namanya Justin Martyr. Kenapa? Karena dia mati di martir, mati martir. Ya, hidup sekitar abad 100 sampai tahun 165. Dia berkata begini. Ya, saya baca bahasa Inggris, nanti saya bacakan bahasa Indonesianya. Scripture is to be believed for its own nobility and for the confidence due to him who sends it. Alkitab harus dipercaya karena ada aspek kemuliaan di dalamnya, nobility, aspek kemuliaan, dan karena kepercayaan kepada siapa yang mengirim firman itu, siapa yang mengirim Alkitab, siapa saudara? Tuhan. Now, the word of truth is sent from God. For being sent with authority, it were not fit that it should be required to produce proof of what is said, since neither is there any proof beyond itself, which is God. Artinya apa? Karena itu dikirim oleh Allah, maka itu dikirim dengan otoritas Allah. Ya, Justin Martyr mengatakan kalau itu dikirim dengan otoritas Allah, sebetulnya cukup untuk kita percaya bahwa Alkitab ini ya punya kuasa, punya otoritas. Siapa otoritasnya? Yang terakhir dia tulis God Himself. Karena yang kirim Tuhan, jadi otoritasnya dari Tuhan, bukan dari tangan manusia. Oke, next. Jadi saudara, kita melihat benih-benih pemahaman sola scriptura, otoritas Alkitab dari abad ke-100, abad pertama. Lalu ini muka-muka bapak-bapak gereja, yang atas Irenaeus, saudara, ya dia berkata begini, ini abad ke-200 ya, abad 100 sampai 200. Alkitab itu adalah the ground and the pillar of our faith. Kita mengaminkan kan saudara, kita orang Pentakosta, kita mengaminkan Alkitab adalah dasar dan pilar iman kita. Jadi saudara bayangkan, konsep Alkitab sebagai otoritas itu sudah ada di tahun ke-100. Bayangkan, ya kekristenan yang saudara pahami sekarang ketika saudara berkata, aku percaya karena Alkitab mengatakan demikian dan imanku berdasarkan Alkitab. Itu sebetulnya bukan kita yang ngomong, sudah diomongkan dari tahun ke-200. Bayangkan ya sekarang tahun 2020 kurang 200 berarti berapa tuh? 1.800 tahun konsep itu sudah ada. Ya kita mesti menghargai ya. Bahwa konsep-konsep ini tuh ribuan tahun, saudara. Nggak cuma
perkara setahun 2 tahun. Bapak gereja Clement dari Alexandria dia berkata begini, ya, the scriptures of God, firman Tuhan itu lebih kuno, lebih ancient ya daripada semua literatur yang ada. Nah, saudara, tetapi pada perkembangan zaman, masalahnya firman Tuhan itu banyak disalahartikan dan banyak dibuat pengajaran sesat. Bahkan sejak abad kedua, abad ketiga, gereja sudah berperang dengan pengajaran sesat. Salah satunya apa? Arianisme mengenai Tritunggal. Ya, itu sudah ada dari abad kedua, abad ketiga. Karena dulu nggak ada sinode, nggak ada denominasi, kira-kira begitu ya. Ya kan? Bingung. Karena semuanya yang ajaran sesat ini memakai Alkitab. Mereka nggak pakai firman lain, mereka semua pakai Alkitab. Jadi Bapak gereja itu bingung. Bagaimana cara membedakan ajaran yang benar sama ajaran yang sesat? Karena sama-sama memakai Alkitab. Next, maka diperlukan sebuah cara untuk menengahi ini. Ya, jadi bagaimana gereja mula-mula, ya, kalau saya ngomong gereja mula-mula itu abad ke-100 sampai abad ke-1000, abad ke-10 ya, tahun ke-1000. Mereka mulai menggunakan tradisi dan otoritas gerejawi. Ya, tolong garis bawahi tradisi dan otoritas gerejawi untuk membedakan mana pengajaran yang salah dan yang benar. Ya, jadi bagaimana membedakannya? Kalau pengajaran itu benar dan salah, kalau benar dia pasti ada turunan pohon. Kayak saudara, kalau kayak pohon kan ada akarnya tuh saudara. Jadi kalau ini pengajaran benar, pasti ini pemahamannya dari siapa nih? Gurunya dia siapa? Rabinya siapa? Diukur-ukur, diurutin, oh ketemu. Ya, masih bersumber sama Rasul Petrus. Berarti ini benar. Nah, itu namanya tradisi, saudara. Dan gereja harus memberikan otoritas kepada tradisi untuk melawan pengajaran sesat. Gitu. Nah, tradisinya apa yang diturunkan? Tulisan daripada bapak-bapak gereja. Yang tadi saudara baca itu ada Clement, ya, ada Augustine nanti, ya kan, ada Thomas Aquinas, terus ada Irenaeus. Itu tulisan-tulisan mereka dijadikan rujukan, ya. Tidak menggantikan otoritas Alkitab, tetapi membantu untuk apa? Menguatkan, ya, karena untuk membedakan dengan ajaran sesat. Karena ajaran sesat pun memakai Alkitab juga, ya. Nah, kita lompat ya dari abad mula-mula ini, ya, perdebatan-perdebatan soal sesat ini dan kebiasaan menggunakan tradisi dan otoritas itu berkembang sampai kepada abad pertengahan. Seputar otoritas Alkitab dan otoritas gereja itu semakin memuncak pada zaman gereja Roma Katolik. Nah, coba kita next, kita masuk ya. Nah, dalam konteks gereja Roma Katolik inilah Martin Luther mengeluarkan konsep sola scriptura. Ya, saudara, tadi kan abad mula-mula kita baru membaca sekilas, ya, dalam waktu 10 menit kita sudah membahas 1000 tahun. Itu ada tradisi dan otoritas gereja, ya kan? Bapak-bapak gereja menggunakan tradisi dan otoritas untuk menekankan ini benar, itu sesat. Nah, masalahnya pada abad ke-12 tahun 1200 ini otoritas gereja makin kuat. Otoritas tradisi bapak-bapak gerejanya makin kuat. Ya, salah satunya adalah Bapak Gerald dari kota Bologna, ya, dari Ordo Carmelite, di mana kita dapat spaghetti bolognese dari kota Bologna, kayaknya aku nggak tahu, ya kan? Nah, berkata bahwa kebenaran mengenai perhatikan, garis bawahi, kebenaran mengenai keselamatan diturunkan secara eksplisit melalui firman yang tertulis dan dikanonkan. Itu amin. Nah, masalahnya dia tambahin ada yang implisit. Nah, ini mulai akar-akarnya nih. Tetapi ada beberapa hal yang implisit. Ada doktrin, ada tradisi dari rasul yang diturunkan secara mulut ke mulut atau oral di luar Alkitab. Nah, pemahaman pada abad ke-12 inilah yang menjadi cikal bakal nanti gereja Roma Katolik menekankan sekali tradisi dan pengajaran gereja di luar Alkitab. Nah, konsep dari Gerald itu diteruskan, dikuatkan oleh pemahaman dari Bapak Thomas Netter-Waldensis yang mengatakan apa? Ya, saudara, zaman abad ke-12 belum ada gereja Protestan Katolik ya. Semua masih jadi satu gereja, gereja Ortodoks, ya, gereja Ortodoks. Kalau saudara penasaran, cek aja di Bandung. Di Bandung kayaknya ada cabang gereja Ortodoks di Indonesia, ya. Itu dari abad ke-12 masih sama, masih mirip-mirip tuh. Gereja Ortodoks masih mirip-mirip tuh, saudara. Dikatakan apa?
Gereja itu dipilih untuk meneruskan dan melindungi perkataan rasul yang tidak tertulis. Nah, saudara, inilah cikal bakal pemahaman gereja Roma Katolik. Gereja dipilih untuk melindungi perkataan rasul yang tidak tertulis. Memang saudara ada ayatnya. Memang ada ayatnya berkata bahwa ada hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab. Bahkan dalam kitab Yohanes, kalau saudara ingat, pasal terakhir Yohanes ngomong apa? Kalau semua mujizat Yesus ditulis, itu satu dunia nggak cukup. Ya, kertasnya nggak cukup. Artinya apa? Yohanes mengakui ada banyak hal yang kalau kita mikir ya zaman dulu, saudara, kalau kita teleportasi ke zaman dulu gitu, mungkin memang ada beberapa hal yang Yesus ngomong tapi nggak ditulis. Atau dari Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes yang terdekat daripada lingkaran Yesus, mungkin mereka ngomong, ini loh, sebetulnya Yesus tuh ngomongnya begini. Ya sebetulnya Yesus tuh orangnya sukanya begini. Nah itu jadi tradisi yang kata Waldensis itu gereja harus jaga baik-baik. Sekalipun nggak dikanonkan dalam Alkitab. Ya coba next. Ya. Nah, next silakan. Oke. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Itu tadi kita ngomong sampai tahun keberapa saudara? Tahun ke 1200 ya. Saudara kelihatan nggak tuh timeline-nya saudara? Kelihatan ya dikit ya. Nah ini saudara nih, perhatikan di tahun 1200 sampai tahun ke-33 itu gereja cuma satu aja. Gereja yang Katolik, gereja yang gereja Ortodoks itu mulai pisah menjadi gereja Roma Katolik ya sekitar tahun 1000 sampai 1200 itu. Yang pemahaman tadi itu Bapak Gerald dari Bologna itu. Ya kan sekitar tahun 1200 gereja Roma Katolik memisahkan diri dengan apa? Gereja Katolik Timur. Makanya saudara, gereja Vatikan itu beda sama gereja Ortodoks Rusia. Beda. Ya. Nanti saudara kalau ngambil kelas master teologi Pentakosta dan kelas S3 teologi Pentakosta, saudara akan menemukan bahwa Pentakosta sedikit lumayan mirip sama gereja Ortodoks. Ya. Kita lumayan mirip sebetulnya dalam pemahaman yang tingkat advance ya. Kita lumayan mirip. Nah, perhatikan tuh. Ya, kita ngomongin di tahun 1200. Nah, nanti kita lompat ke tahun 1517. Lihat nggak tuh, ada angka 1517, di mana Martin Luther mengeluarkan 95 tesis dan reformasi dimulai. Ketika Martin Luther mengeluarkan tesisnya tahun 1517, ada cabang baru. Cabang Lutheran, cabang Reform. Ya kan? Dari cabang Lutheran, cabang Reform, ya kan berkembang lagi ada Anglikan, ada Baptis, ada Metodis. Ya kan? Nanti kalau diterusin lagi ke pojok kanan atas keluarlah Pentakosta. Ya. Setelah Metodis ada Anabaptis dulu. Habis Anabaptis ada gerakan kekudusan, Holiness Movement. Habis gerakan kekudusan ada gerakan fundamentalis. Habis gerakan fundamentalis baru lahir Pentakosta, saudara. Kita masih bayi lah, saudara. Dibandingkan mereka kita masih bayi, saudara. Ya, kita masih baru banget, gitu. Nah, tetapi ini menggambarkan apa, saudara? Ya, bahwa sejarah gereja itu luar biasa padat, saudara. Ya, dan perpecahan tuh sudah ada dari zaman dulu dan doktrin-doktrin perdebatan sudah ada dari zaman dulu. Ini bukan hal yang baru. Ya. Nah, mari kita next. Kita fokus kepada ya, sola scriptura Martin Luther ini abad ke-15 ini. Ya. Nah, terus ya teolog-teolog daripada gereja Roma Katolik menguatkan ya. Contohnya William Ockham di abad ke-14 dia tulis begini. Ya. Ada kebenaran yang datang daripada mulut para rasul, ya, from the apostles by word of mouth or in the writings of the faithful. Ada kebenaran di dalam mulut para rasul, tradisi oral, sekalipun mereka tidak ada di dalam firman Tuhan. Nah, ini kan, coba saudara kalau diomongin gitu gimana saudara kira-kira nih? Ya kan, tiba-tiba Pastor Fandi bilang, saudara, saya ada satu perkataan nih dari Rasul Paulus. Nggak ada di Alkitab sih, saudara. Tapi saya turun-temurun dari kakek buyut saya. Ini kebenaran hakiki dari Rasul Paulus. Langsung, ini adalah kata-kata yang diturunkan dari keluarga saya. Dan ini berpengaruh kepada keselamatan saudara. Nah, kira-kira saudara mau percaya nggak? Atau saudara percaya sama Alkitabnya? Ini nggak ada di Alkitab loh. Ya.
Pastor Fandi bilang, enggak, ini nggak di Alkitab, tapi ini diturunkan dari kakek buyut saya, orang Yahudi, pokoknya berubah muka jadi orang Indonesia pokoknya. Ya kan? Bagaimana caranya? Pokoknya turun-temurun. Ini kata-kata sudah dijaga ribuan tahun. Ya, ini tradisi berpengaruh sama keselamatan. Nah, saudara, itulah kondisi gereja Roma Katolik ketika Martin Luther mengeluarkan sola scriptura, saudara. Ya. Di situ mulai ada apa, saudara? Paragraf kedua yang saya tulis. Otoritas gereja disamakan dengan otoritas Alkitab. Ya. Apa maksudnya otoritas gereja? Yaitu perkataan rasul yang tidak tertulis, tetapi dianggap sederajat dalam hal authority. Ya, sehingga kalau bagi orang Roma Katolik, tolong bedakan orang Katolik ya. Ini Roma Katolik, ya, Roma Katolik. Jadi kalau bagi orang Roma Katolik, itu Alkitab sama tradisi gereja itu sama, posisinya sejajar. Gitu. Ya, Martin Luther nggak mau. Dia maunya tradisi di bawah Alkitab, gitu loh. Itu makanya dia keluarkan konsep sola scriptura. Nah, mari kita masuk ya, next slide ya. Nah, dari dalam konteks inilah ya, next, dia keluarkan menggaungkan sola scriptura. Ya. Sola scriptura, saudara, itu ada 3 elemen yang penting. Kalau mau lengkap ada 5. Ya. Waktu nggak cukup, kita bahas 3. Yaitu apa? Authority of the Bible, sufficiency of the Bible, clarity of the Bible. Sufficiency bahasa Indonesia kecukupan, clarity bahasa Indonesia kejelasan. Ya, kita bahas yang elemen pertama dulu, otoritas. Next, silakan. Apa maksudnya otoritas? Ya, ketika orang Kristen mengatakan Alkitab punya otoritas, maksudnya apa? Secara sederhana, ya, maksudnya Martin Luther sola scriptura itu Alkitab menjadi hakim terakhir, the last judge. Ya, kalau di Indonesia itu MK, Mahkamah Konstitusi, yang menentukan doktrin dan praksis orang Kristen. Kata praksis artinya apa? Tindakan dan perilaku orang Kristen. Dan Alkitab itu superior dari semua sumber otoritas yang ada. Saya kutip ya dari kata-kata dia. Ini langsung dari kata-kata Martin Luther. Nothing except the divine words are to be the first principle for Christians. Nggak boleh ada yang lain kecuali firman Tuhan yang ilahi yang menjadi prinsip utama bagi orang Kristen. Semua perkataan manusia, all human words, adalah kesimpulan yang diambil dari firman dan harus kembali kepada firman dan disetujui oleh firman. Ya. Berarti kalau ada tradisi, ya, kalau ada tradisi yang nggak bisa dikuatkan oleh Alkitab yang dikanonkan, maka itu nggak otoritatif. Sampai sini nangkap nggak kira-kira, saudara? Masih oke ya? Saya nggak kecepatan ya. Jadi Martin Luther itu kesel. Kenapa? Karena gereja Roma Katolik pada saat itu, semua tradisi itu dianggap punya otoritas. Bahkan bisa mempengaruhi keselamatan orang Kristen. Oh, orang zaman itu nggak ada Kristen, yang masih orang Katolik ya. Bisa mempengaruhi kalau nggak ikut tradisi. Nah, itu Martin Luther marah sekali. Dia bilang nggak bisa begitu, karena nggak tertulis dalam Alkitab. Jadi semua yang nggak tertulis dalam Alkitab nggak boleh disamakan, disejajarkan dengan otoritas firman Tuhan. Next. Nah, saudara, ya, Luther menyerang gereja Roma Katolik yang berkata ada otoritas di luar Alkitab. Nah, pada zaman itu, saudara, yang foto yang saudara lihat ini, itu mereka adalah namanya magisterium. Ya, ini yang saudara lihat ini orang-orang ini, ya, saya nggak tahu lah siapa yang mengeluarkan gaya rambut botak di atas. Ya, mereka itu magisterium. Apa namanya magisterium? Tradisi lembaga pengajaran, ya, lembaga pengajaran. Saya kutip dari websitenya orang Katolik ya, itu di bawah ada websitenya ekaristi.org. Apa itu magisterium? Tugas magisterium atau jabatan pengajar resmi gereja Roma Katolik bertugas menafsirkan secara otentik. Nah, saudara, kita mesti mikir ya, berarti kalau secara otentik, berarti kalau saudara Sarah menafsirkan nggak otentik, saudara. Ya. Jadi yang menafsirkan di luar magisterium disebut apa? Tidak otentik, nggak original, nggak boleh. Ya, harus mereka yang menafsirkan. Ya, menafsirkan secara otentik firman Tuhan yang tertulis atau
Atau tradisi ya di luar Alkitab. Dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah, hal ini berarti bahwa tugas menafsirkan telah dipercaya kepada para uskup, ya, sebagai penerus Santo Petrus. Saudara, Petrus, ya kan, Yakobus adalah soko guru 3 penatua pertama di gereja Yerusalem. Ya, kalau saudara baca kan, coba saudara kuis Alkitab, ya, dari 3 sahabat Yesus, Yakobus, Petrus, Yohanes, siapa yang meninggal duluan? Ayo, yang menang tak kirim hadiah dari Jakarta. Ya, tebak-tebakan 33% benar lah saudara, sepertiga doang. Ada di Alkitab loh. Ayo, siapa yang mati duluan? Ya, betul ya, Yakobus. Yakobus mati duluan, saudara. Ceritanya di mana? Ingat nggak saudara sama Raja Herodes? Yakobus dipenggal. Habis Yakobus dipenggal, Petrus masuk penjara. Petrus mujizat keluar dari penjara sama malaikat. Ingat nggak ceritanya saudara? Yang ketika para gereja mendoakan Petrus. Nah, Yakobus mati duluan saudara. Ya, Yakobus yang adalah salah satu rasul utama ya, dia meninggal duluan saudara. Nah, mereka percaya gereja Katolik. Jadi mereka itu punya wewenang, otoritas meneruskan tradisi oral daripada ya ini bapak-bapak gereja ini, Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain ini, gitu. Nah, Martin Luther nggak suka karena sekarang kok Alkitab nggak bisa ngomong untuk dirinya sendiri? Why can't the Bible speak for itself? Why do we need magisterium to speak on behalf of the Bible? Kira-kira nangkep lah ya? Gitu. Kenapa kita butuh lembaga pengajar untuk ngajarin kita soal Alkitab? Gitu loh. Kita nggak butuh magisterium karena Alkitab bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Ya. Kita orang percaya bisa ngerti kok keselamatan ketika baca Alkitab dan hatinya diterangi oleh Roh Kudus. Itu kira-kira perkataan Martin Luther. Nah, silakan next. Ya. Secara sederhana Luther menentang ya kekuasaan paus dan gereja sebagai satu-satunya lembaga penafsir resmi. Saudara, pada zaman itu Alkitab itu dalam bahasa Latin Vulgata, ya. Bukan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Prancis, bukan dalam bahasa Jerman, bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasa akademik. Nggak semua orang bisa. Hanya diajarkan kepada orang yang berpendidikan, orang aristokrat, ya, dan juga pendeta. Jadi zaman dulu masyarakat nggak boleh baca Alkitab. Kalau baca Alkitab bisa dibakar, saudara, dibunuh itu, nggak boleh. Ya, nah itu Martin Luther marah. Dia bilang, kok kenapa kita nggak boleh baca Alkitab? Kok cuman hanya boleh bergantung pada penafsiran gereja? Padahal penafsir ini kan juga orang berdosa yang punya kemungkinan bersalah dalam penafsiran. Nah, dalam konteks itulah dia keluarkan nih sola scriptura. Only the Bible. Nah, kita ngerti nih malam ini, saudara. Jadi maksudnya apa kata only the Bible? Hanya Alkitab tanpa magisterium gereja. Hanya Alkitab tanpa pengajar, lembaga pengajar resmi gereja. Itu maksudnya. Next. Ya. Alkitab itu, jadi tadi poin pertama ya, otoritas firman Tuhan. Ya, jadi Alkitab punya otoritas. Itu elemen yang pertama. Nggak butuh magisterium. Elemen yang kedua, sufficiency of the scriptures, kecukupan. Alkitab itu cukup. Ya, maksudnya apa? Alkitab itu cukup dalam arti apa? Semua firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang percaya itu cukup untuk keselamatan umat manusia. Alkitab cukup untuk saudara percaya kepada Tuhan. Alkitab cukup untuk saudara bisa patuh pada perintah Tuhan dengan sempurna. Ya. Saudara, ini yang kita percaya sampai sekarang. Pentakosta juga percaya Alkitab cukup. Ada nggak di sini yang ketika dulu retret sekolah, saudara siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus, ya kan? Tolong ada firman Tuhan dan jangan lupa ada kelas tradisi khusus ya. Ada hal-hal yang saudara perlu ketahui di luar Alkitab untuk saudara terima pengampunan dosa. Nggak ada ya saudara ya. Kita pokoknya terima Tuhan Yesus ya kan by grace through faith. Terus kalau saudara mau belajar firman dari Alkitab cukup. Soal keselamatan, kekudusan hidup, masuk surga, itu cukup. Nah, zaman dulu nggak cukup, saudara.
Zamannya konteks Martin Luther, Alkitab nggak cukup. Makanya dia marah. Ya, gereja Katolik menolak pemahaman bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pewahyuan ilahi. Ya, tradisi gereja dan magisterium pun itu harus sebagai suplemen terhadap firman Tuhan. Next. Nah, saudara, salah satu contoh yang Martin Luther tentang, ya ini terkenal sekali, saudara silakan cek di Google nanti, yaitu praktik indulgence. Apa itu praktik indulgence? Mungkin saudara pernah dengar ya. Penjualan surat hutang penghapus dosa. Mantap nggak, saudara? Jadi kalau konteks zaman sekarang nih, saudara silakan transfer ke QR code GBI Set 10 juta, ya dosa saudara 20% kehapus lah, lumayan kehapus. Zaman dulu begitu, saudara. Gila nggak? Ya kan, itu diajarkan oleh gereja, oleh magisterium, dan itu nggak ada di Alkitab sama sekali. Kita pernah baca Alkitab soal ini? Nggak ada kan? Nah, tapi itu dianggap sah, dianggap punya otoritas, sehingga masyarakat jadi ketakutan. Kalau mereka nggak sanggup bayar, berarti dosa mereka tuh tertahan. Kenapa, saudara? Karena pengajaran tafsiran yang salah. Yesus berkata apa? Barang siapa yang dosanya kamu ampuni, maka dosa diampuni. Tapi barang siapa yang engkau tidak ampuni, dosa tertahan. Betul, ada ayatnya, saudara ya. Nah, itu ditarik secara ekstrim, sehingga hanya kalau paus atau gereja berkata dosanya masih tetap, maka itu orang dosanya ada, nggak bisa hilang. Serem nggak, saudara? Ya. Makanya mereka jual apa? Surat penghapus dosa. Nah, ini, saudara, yang Martin Luther tentang. Dia bilang harus sola scriptura. Alkitab cukup, nggak butuh surat-surat penghapus dosa, nggak butuh paus, nggak butuh gereja untuk mengatakan aku sudah tak berdosa. Ya, darah Yesus cukup. Intinya itu, saudara. Itu konteks awal sola scriptura tuh itu. Gitu. Dia kesel karena ada hal-hal seperti ini. Luther bersikeras berkata bahwa gereja tidak dapat dan tidak boleh menambahi apa yang tidak tertulis dari Alkitab. Next. Ya. Nah, Luther membuat formulasi yang lebih lengkap, saudara, ya kan dia pertama kan tulis 95 tesis dipalukan di pintu gereja. Selanjutnya dengan pengikutnya dia membuat yang lebih komplit, ada di Google, saudara bisa cek di Google, namanya Augsburg Confession. Ya, itu lebih lengkap. Dia berkata apa soal sufficiency of the scriptures? Bahwa kecukupan firman itu adalah apa? Akan melawan firman Tuhan kalau seseorang mensahkan atau mengharuskan kewajiban tertentu kepada sebuah tradisi yang dari mana umat mendapatkan penghapusan dosa. Ini penting. Kenapa? Karena saya mesti kasih disclaimer. Luther tidak anti dengan tradisi. Ya, Luther tidak anti dengan tradisi. Dia cuma nggak mau tradisi itu disamakan otoritas dengan Alkitab, gitu loh. Dia oke dengan tradisi, cuma ditaruh di level 2 setelah Alkitab. Gitu. Ya. Jadi kalau dikatakan ada tradisi yang mempengaruhi keselamatan, itu Babang Luther nggak suka dia. Ya, dia nggak mau. Lanjut, next. Nah, firman Tuhan dikatakan cukup, artinya apa juga? Artinya bahwa apa? Kita, orang percaya, itu dapat dipuaskan. Kita percaya kita nggak butuh kitab-kitab yang lain. Semua kanon Alkitab, PLPB, itu cukup untuk memuaskan kita. Ya, segala sesuatu yang Allah ingin sampaikan sudah ditulis kepada umatnya melalui ayat-ayat Alkitab. Ya, kalau kita nggak menemukan secara spesifik jawaban apa yang kita cari, kita nggak boleh menambah-nambahi perintah Tuhan secara sendiri, gitu loh. Kita tambah-tambahin sendiri, maksudnya secara pragmatis, nggak bisa. Segala bimbingan khusus yang Allah berikan, nah dalam konteks Pentakosta kan kita ada suara roh, Tuhan berkata, nubuatan, mimpi, itu nggak apa-apa. Tetapi tidak disejajarkan otoritasnya dengan firman Tuhan. Gitu. Ya kan? Kalau disejajarkan repot, saudara. Ya kan? Saya dengar dari Tuhan, ya kan, ada salah satu saudara di sini yang berdosa akan masuk neraka malam ini. Nah, kan susah, saudara. Kalau sejajar berarti perkataan saya seperti firman Tuhan. Nah, tapi kan enggak. Gitu. Semua harus back to the Bible. Kira-kira begitu ya. Next. Yang selanjutnya, ya kan. Nah, konsep kecukupan Alkitab itu ditentang oleh teolog Katolik. Salah satunya adalah Jose Crichtofs. Ya, dia teolog Katolik, saudara bisa cek nanti di Google. Dia berkata begini, Injil Kristus itu memang cukup untuk hidup baik
dan di dalamnya terkandung precepts, itu perintah yang cukup untuk keselamatan. Nah, tapi ada titik komanya. Tetapi tidak semua hal yang harus kita lakukan untuk mencapai keselamatan dijelaskan dengan partikular dan detail dalam Alkitab. Karena itu kita tetap butuh tradisi gereja. Nah, ini pertentangan kepada Martin Luther. Nah, Protestan dalam hal keselamatan kita setuju dengan Martin Luther. Untuk keselamatan, Alkitab cukup. Amin ya saudara ya. Untuk saudara masuk surga, nggak usah lihat buku lain, nggak usah bahasa roh, ya, selamat cukup. Alkitab cukup untuk selamat masuk surga, ya, dalam konteks reformasi, ya. Nah, next, salah satu yang selanjutnya, ya, ini Gereja Katolik Roma secara ofisial menolak perkataan Martin Luther dalam Konsili Trent juga, saudara, mereka juga menolak, ya, konsep kecukupan Alkitab. Perhatikan, ini perkataan Gereja Roma Katolik ya. And besides the written word of God, we assert that furthermore the unwritten word of God is required. Ya, perkataan Allah yang tidak tertulis itu diperlukan, itu ilahi, dan itu tradisi apostolik. Ya, ini salah satu perbedaan kita ya dengan Gereja Katolik. Kita nggak ada tradisi seperti ini. Lanjut. Ya. Nah, saudara, ini poin saya minggu depan. Ya. Bagaimana dengan gereja Pentakosta karismatik? Karena kita suka berkata nubuatan yang tidak ada dalam Alkitab, salah satunya. Perkataan firman Tuhan, suara roh, impresi, ya kan, hal yang pragmatis, ya kan. Kita suka, aduh, lagi khotbah, guys, gue dapat suara Roh Kudus, gue dapat impresi nih. Kita mesti begini. Itu kan gak ada di Alkitab, kan orang reform masuk ke GBI, bro, itu ayatnya gimana tuh? Tuhan berkata kita mesti begini begitu. Kan nggak ada di Alkitab. Ya kan? Nah, saudara, ini saya bahas minggu depan ya. Nggak mungkin sekarang. Itu bahkan, saudara, jujur ya, itu 1 semester. Itu sebetulnya bahan 1 semester di S2 sebetulnya. Cuma nanti kita bahas lah, kita lihat lah bagaimana Roh Kudus menuntun kita minggu depan. Oke, lanjut. Yang terakhir, saudara, saya mau bahas yang terakhir, itu clarity of the scripture. Ya, kejelasan Alkitab. Next. Ya, next. Ini waktu saya udah lewat dikit. Sebentar, saudara ya. Abis ini selesai, saudara. Ya, clarity of the scripture. Elemen yang ketiga adalah Alkitab itu jelas. Maksudnya apa jelas? Pada zaman konteks Martin Luther, Gereja Katolik Roma sengaja mengatakan bahwa Alkitab itu ambigu. Ya, Alkitab untuk orang awam, Alkitab untuk orang masyarakat biasa itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa dibaca. Karena terkandung misteri ilahi. Orang awam dikasih Alkitab, nggak mungkin ngerti. Itu terlalu dalam. Sehingga hanya boleh magisterium atau penafsir resmi yang menafsirkan Alkitab untuk konsumsi masyarakat awam. Nah, itu ditentang oleh Martin Luther. Ya, yang berkata bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa untuk orang-orang biasa dan tidak hanya untuk sekelompok orang-orang khusus. Ya. Aku nggak apa itu saudara Pipian yang Jawa, aku nggak tahu siapa yang Jawa itu. Ya, bahkan Paulus berkata, ya, ini segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Artinya apa? Martin Luther berkata, ini Paulus sudah ngomong, Alkitab itu cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nggak butuh magisterium, nggak butuh yang lain. Alkitab jelas. Ya, saudara, karena konsep clarity of scripture lah lahir namanya sate, saat teduh, renungan harian. Zaman dulu, saudara, nggak boleh renungan harian, saudara. Ya, nggak boleh itu. Ya, kan saudara, coba saudara, kalau kita baca Aba, kan ayo baca Alkitab, ya kan, kita renungan harian. Terus saudara sharing di GBI Set. Ayo saudara Hindra dapat apa? Saudara Kevin dapat apa? Aduh, saya baca ayat ini, saya kok dapatnya ini ya? Terus saudara Hindra ngomong, saya dapatnya beda loh. Saya dapatnya ini. Nah, itu zaman dulu nggak boleh, saudara. Itu betul-betul, itu sesat namanya. Ya, yang boleh ngomong cuman magisterium gereja. Orang masyarakat awam nggak boleh. Nah, Martin Luther menolak keras. Dia berkata, Alkitab boleh dibaca oleh masyarakat biasa. Dan jelas. Ya, oke, next. Ya, memang saudara di dalam Alkitab ada beberapa bagian yang susah. Ya,
Bahkan Petrus sendiri tulis dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16, dia pun mengakui tulisan Paulus itu susah. Ya, ayat 16 ya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang nggak paham itu memutarbalikkan dan menjadi kebinasaan. Ya, Yesus juga mengajarkan dalam Lukas 8 ayat yang ke-10 bahwa dia ngajar dalam perumpamaan. Kenapa? Karena kebenaran itu disembunyikan hanya bagi orang-orang percaya, hanya bagi murid-muridnya. Ya kan? Nggak semua orang ngerti perumpamaan Yesus kan? Gitu. Nah, itulah alasan gereja zaman dulu bilang, ini nggak boleh sembarangan orang baca, karena sukar. Nah, Martin Luther bilang, susah iya, tapi nggak mustahil. Gitu. Susah iya, tapi nggak mustahil. Kita butuh Roh Kudus. Nah, itulah kekuatan Pentakosta. Ya, gimana kita menafsirkan Alkitab dengan kuasa Roh Kudus. Next. Ya, Luther menentang kekuasaan otoritas paus, ya kan? Saudara, bahkan di zaman Luther itu dia mau mencetak Alkitab kan, dia mau bikin Alkitab bahasa Jerman, ya kan? Perhatikan saudara, sebelum Luther sudah ada usaha untuk menerjemahkan Alkitab. Contoh di tahun-tahun ini semua dibakar Alkitabnya, nggak boleh diterjemahkan. Bayangkan, ya. Ternyata dunia pernah melihat sejarah di mana Alkitab itu dibakar, nggak boleh diterjemahkan. Karena apa? Karena takut. Begitu orang ngerti, gereja nggak punya kontrol, gereja nggak punya kuasa. Gitu. Ya, puji Tuhan sekarang kita punya Alkitab, saudara. Bahkan bingung ya, saudara ya. Translasinya banyak macam. Ya kan? Macam-macam translasinya. Indonesia ada berapa, saudara? Yang saya tahu ada 4. Ya, yang saya tahu Indonesia ada 4. Ya, Inggris, wah, lebih dari 20, saudara. Lanjut, next. Ya, jadi kesimpulan kita malam hari ini apa, saudara? Kita telah belajar sedikit ya dalam waktu 40 menit ya, teleportasi dari abad ke-100 sampai abad ke-1500 dalam konteks dari kata sola scriptura. Ya, jadi saudara, kalau sekarang saudara ada orang ngomong sola scriptura, saudara ngerti nih konteks awalnya tuh melawan gereja Roma Katolik. Kenapa Martin Luther lawan? Tadi kita sudah jelaskan. Ya, karena dia menentang otoritas gereja Roma Katolik ya sebagai satu-satunya penafsir resmi. Dia juga berkata Alkitab itu cukup, ya, sufficient, dan Alkitab itu jelas. Nah, inilah saudara fondasi ya yang orang Pentakosta pegang. Ya, nanti kita bahas minggu depan tentang bagaimana cara kita berhermeneutik. Hermeneutik itu menafsir Alkitab. Ya, bagaimana kita membahas konsep dengan pewahyuan, ya kan? Kadang-kadang kita kan ada nubuatan, ada bahasa roh, kan ada mimpi. Ya kan, kita percaya Roh Kudus masih berbicara di zaman sekarang. Cuman bagaimana menghubungkan dengan sola scriptura. Ya, nanti kita bahas minggu depan, saudara. Oke, saya sudah selesai. Thank you buat waktunya. Pertanyaan silakan. Oke, ya kalau saya rasa sih cukup jelas, saudara ya. Nanti memang sih kayak kuliah, saudara ya. Kita belajar, tapi saya pikir ini kuliah yang dipersingkat, saudara ya. Harusnya berapa semester ya, mungkin tadi dikatakan 1 semester atau 2 semester belajar ini, tapi hanya dalam 40 menit kita belajar, saudara, tentang ya bisa dibilang sejarah Alkitab. Tapi saya rasa bagus, saudara ya. Kalau saya berharap sih saudara bisa menangkap. Kalau enggak pun saudara nanti makalahnya kalau saudara perlu mungkin ada bisa dibagi ya, Pastor Gio ya, nggak apa-apa ya. Nanti minggu depan saya akan share yang Word-nya, yang Microsoft Word, saya akan share dalam bentuk PDF karena itu semua sumber-sumber saya lengkap. Saudara, kita memang sudah mepet waktunya, tapi ini satu pertanyaan saja ya, saudara ya. Kenapa Luther pernah mau mengeluarkan kitab Ibrani dan Yudas dari kanon? Ya, bukan cuma Ibrani sama Yudas, dia mau mengeluarkan kitab Yakobus juga mau dikeluarkan. Ya. Kitab Yakobus salah satu kitab terakhir yang dikanonkan, dia juga nggak suka. Kenapa? Karena pada zaman itu dia nggak bisa mereconcile pemahaman pembenaran karena iman, justification, dengan konsep pengudusan, sanctification, saudara. Ya. Nah, pemahaman Luther adalah ya kita selamat karena pembenaran. Orang yang dibenarkan sekaligus adalah orang yang dikuduskan. Ya, kita dibenarkan dan juga kita dikuduskan. Tetapi dalam konsep kitab Ibrani, itu pemahamannya nggak begitu. Saudara baca Ibrani pasal 6, saudara baca kalau nggak salah Ibrani pasal ke berapa ya?
11 apa 10 saya lupa yang suka dibahas di VOP itu VOP Paniko ya kan, barang siapa yang telah mengecap karunia rohani ya kan, telah telah masuk dalam komunitas dan dia berdosa sekali lagi kepada anaknya, kepada Yesus, tidak mungkin diperbaharui lagi ya kan, ada kemungkinan kehilangan keselamatan. Nah itu kan berbeda dengan konsep Luther, makanya dari awal dia bilang dia nggak mau tuh masuk ke dalam kanon. Kitab Yakobus juga begitu. Kan Martin Luther terkenal dengan bapak reformasi iman kan. Tiba-tiba ada kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Wah, itu kan zaman dulu debat, saudara. Jadi ini iman aja apa iman plus perbuatan? Nah, makanya Martin Luther zaman dulu sih ya nggak mau masuk Yakobus. Cuman seterusnya akhirnya dia terima. Dan pengikut-pengikutnya akhirnya membuat teologi-teologi membedakan gitu loh, membedakan. Kira-kira seperti itu. Yang Yudas jujur gue nggak tahu, bro. Kalau Yudas gue nggak tahu. Mungkin dia kesel kali sama Yudas. Ya, oke ya saudara. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, saudara bisa chat ke Cerens ya, saudara Cerens. Mungkin minggu depan ada lebih banyak waktu untuk tanya jawab, saudara. Tapi saya pikir beberapa hal saya boleh simpulkan malam hari ini, saudara. Yang pertama itu kita bisa belajar bahwa memang kita belajar sejarah, saudara. Tapi saya melihat bahwa dari semua yang dijelaskan oleh Pastor Dio, saya menyimpulkan yang pertama adalah Alkitab itu sumber satu-satunya dan hakim tertinggi dari kebenaran dan cara, bahkan hakim tertinggi dari pengertian tentang kebenaran dan bahkan standar hidup kita di dalam sebagai orang-orang percaya. Nah, jadi saudara, ini yang harusnya kita belajar, bahwa pemahaman atau belajar Alkitab itu begitu penting karena bukan cuma sekedar kita orang Kristen, tapi karena memang itu adalah teladan kita dan cara kita harus hidup. Yang kedua adalah kenapa kita harus belajar, seperti tadi saudara, pada abad-abad pertengahan, abad-abad yang tadi disebutkan masa-masa kegelapan ya saudara, itu dikatakan bahwa gereja itu terlalu mengambil seluruh kewenangan tentang menafsirkan Alkitab, sehingga terjadilah pembelokan-pembelokan. Nah saudara, itulah yang saya berharap bahwa kenapa kita harus belajar Alkitab, firman Tuhan, karena supaya kita tidak seperti yang di dalam Korintus dikatakan, supaya kita nggak beralih kepada Yesus yang lain, roh yang lain, atau Injil yang lain. Ini kenapa kita perlu belajar hari-hari ini, saudara, karena begitu banyak hal yang membuat kita itu sekarang gampang untuk berubah. Ya waktu itu saya sekali lagi ada kisah salah satu teman kita, waktu ada pengajaran tentang bahwa bahasa roh itu adalah sesat, akhirnya dia mulai goyah, dia mulai nggak yakin. Nah saudara, ini perlu kita belajar sekali lagi, supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah keyakinan kita yang sesungguhnya, dan kita nggak merasa bahwa kita salah melakukannya, dan kita yakin dengan apa yang kita yakini. Karena segala sesuatu yang kita yakini, saudara, itu akan berbuah. Tapi kalau tidak kita yakini, itulah yang membuat kita bimbang dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya saudara, malam hari ini saya percaya kita diberkati. Kalau nanti ada teman-teman, mungkin hari ini banyak yang nggak ikut, saudara, nanti juga rekamannya ada, supaya kita bisa mengikuti, supaya minggu depan kita nggak kelewat, saudara, supaya alurnya pas gitu ya. Karena minggu depan saya rasa kita akan belajar lebih hal-hal yang lebih menarik, karena ya itu saudara tadi dijelaskan, gimana kalau saya dengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu apa sih? Bagaimana disebutnya korelasinya dengan Alkitab itu sendiri? Nanti minggu depan akan dibahas, saudara, supaya kita belajar bahwa nggak salah dengan nubuatan, nggak salah dengan semua manifestasi Roh Kudus, tapi kita bisa menempatkan semua itu di bawah otoritas firman Tuhan. Ya sekali lagi terima kasih Pastor Dio untuk malam hari ini, walaupun singkat tapi saya pikir kalau saya banyak belajar ya. Saya berharap teman-teman semua juga bisa banyak belajar di sini. Ya puji Tuhan, sekali lagi saudara, nanti kalau ada pertanyaan apapun juga bisa tanya ke nomor yang Visit Center, supaya kita bisa lebih untuk misalnya untuk makalah ataupun untuk pertanyaan mengenai ibadah bisa ditanyakan. Baik, kita akan akhiri malam hari ini saudara. Yuk kita tundukkan kepala sekali lagi. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dengan waktu yang singkat ini, tapi kami banyak belajar, kami memperoleh banyak pengertian, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya sekedar kami mendengar sebuah sejarah, tapi kami semakin mengerti bahwa kenapa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi daripada kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk kami berdiri di atasnya, kami yakin dengan itu, dan kami tahu bahwa
firman Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa firman Tuhan adalah penuntun hidup kami, jalan hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Dio, menjadi berkat bagi kami. Tuhan sertai kehidupannya, keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya Tuhan sertai berkati dalam pelayanannya, pengembalaannya, seluruhnya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, pertemukan kami minggu depan Tuhan dengan semangat yang sama, dengan hati yang terbuka. Kami mau belajar lebih banyak lagi. Kami bersyukur malam hari ini. Dan sebelum kami berpisah, Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan kita. Saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua yang percaya. Bersama dengan saya katakan, amin. Ya, saudara, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.